Halo semuanya, selamat datang di video saya. Pertama-tama izinkan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anggi Putri Aulia Sianturi. Saya lahir pada tanggal 17 Juli 2002 di Pangkalan Kerinci, Riau. Saya sedang menempuh pendidikan saya di Universitas Sumatera Utara dengan jurusan Etnomusikologi pada jenjang S1 dengan NIM 2777094. Saya merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya memiliki kakak laki-laki dan juga seorang kakak perempuan. Saya memiliki beberapa hobi, diantaranya adalah memainkan musik, menonton film, menggambar, membaca buku, berenang, dan lain sebagainya. Cita-cita saya adalah menjadi seorang komposer ataupun penulis lagu, dan saya juga berharap menjadi seorang pengusaha di kemudian hari. Kenapa saya memilih jurusan etnomusikologi? Karena saya memiliki ketertarikan di bidang seni, musik, dan juga budaya. Karena menurut saya seni adalah bentuk kebebasan dari seseorang. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang pekerjaan di bidang etnomusikologi. Jadi bagi kalian para mahasiswa atau mahasiswi etnomusikologi yang masih bingung nanti pekerjaannya mau jadi apa, atau adik-adik SMA yang mungkin tertarik untuk mengambil jurusan kuliahnya di bidang etnomusikologi, yang mungkin masih bingung ya kan, kayak kak etnomusikologi itu kerjanya ngapain? Kak etnomusikologi itu nanti kerjanya ngeband, ngajarin musik atau gimana kak? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan di bidang etnomusikologi. Oke, jadi kita simak saja. Oke, di sini saya sudah merangkum beberapa peluang pekerjaan etnomusikologi. Yang pertama adalah ahli antropologi. Jadi apa itu ahli antropologi? Ahli antropologi itu adalah orang yang meneliti, mengevaluasi, dan menetapkan kebijakan publik mengenai asal-usul manusia, fisik, sosial, bahasa, dan perkembangan budayanya, perilakunya, budaya, organisasi, dan institusi yang telah mereka ciptakan. Jadi jenjang pendidikan minimalnya ini S1, gaji rata-rata per bulannya itu 4,2 juta sampai 5,9 juta per bulannya. Lumayan ya. Jadi contoh-contoh jabatannya pun juga banyak seperti ahli antropologi, pengajar antropologi, dan juga peneliti tingkah laku serta profesor antropologi. Nah, tugas-tugas ahli antropologi ini ngapain aja gitu. Nah, jadi tugasnya itu mereka tuh mengajar dan membimbing mahasiswa sarjana dan juga pasca sarjana dalam bidang ahli antropologi, merencanakan dan mengarahkan penelitian untuk mencirikan dan membandingkan institusi ekonomi, demografis, kesehatan, sosial, politik, bahasa, dan agama dari kelompok budaya, komunitas, dan organisasi yang berbeda. Yang ketiga itu adalah mengumpulkan informasi dan membuat pertimbangan melalui observasi, wawancara, dan ulasan dokumen. Keempat, mereka juga menulis mengenai pengemuan penelitian saat ini yang ditujukan kepada berbagai kalangan khusus dan umum. Dan terakhir, tugasnya adalah merumuskan peraturan umum yang menjabarkan dan memprediksi perkembangan dan perilaku dari institusi budaya dan sosial. Selanjutnya ada kurator seni. Jadi kurator seni ini adalah orang yang bekerja mengawasi dan mengelola koleksi atau benda-benda di museum seni maupun museum sejarah. Jadi seorang kurator seni ini dia juga bisa melakukan pembelajaran, penelitian, dan juga kegiatan pelayanan publik. Jadi secara luas, kurator seni ini tidak hanya bekerja di museum-museum saja, namun dia juga bisa bekerja di kebun binatang, akuarium publik, dan juga taman botani, dan juga tempat-tempat bersejarah lainnya. Jenjang pendidikan minimalnya itu S1, gaji rata-ratanya 4,2 juta sampai 5,6 juta per bulannya. Contoh dari jabatan pekerjaan ini adalah manajer koleksi, kurator edukasi, direktur galeri, dan kurator museum. Jadi tugas kurator seni ini adalah pertama ia bisa mendapatkan koleksi seni atau peninggalan sejarah untuk tempat ia bekerja, terus dia harus menjaga dan memelihara koleksi tersebut. Dia juga bisa menentukan tema atau desain pameran. Dia juga bisa memimpin tour dan workshop untuk umum. Dia juga bisa menulis dan mengulas proposal permohonan, artikel, jurnal, laporan institusional, dan bahan publikasi. Dia juga bisa berunding dengan dewan direksi untuk merumuskan kebijakan dan merencanakan operasi secara keseluruhan. Dia juga bisa mengatur dan mengawasi staf magang, serta relawan. Dia juga bisa merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek riset khusus sesuai bidang yang ia kerjakan. Selanjutnya yang ketiga ada musik komposer dan arranger. Jadi musik komposer atau arranger ini dia adalah orang yang menulis dan juga membuat skor musik. Jadi seorang komposer ini dia bisa bekerja dengan musisi dan produser. Jadi jenjang pendidikan minimalnya itu S1 dan gaji rata-ratanya itu 3,8 juta sampai 6,5 juta per bulannya.
Contoh jabatan dari pekerjaan ini lumayan banyak seperti komposer, komposer film, pengubah lagu, produser musik, pengarah kreatif, pencipta jingle, komposer musik, dan juga penulis lagu. Jadi tugas musik komposer dan arranger ini, pertama dia bisa menerapkan dasar teori musik dan menciptakan struktur musik dan nada, mencakup harmoni dan juga melodi. Dia bisa menggunakan komputer dan synthesizer untuk menciptakan, menyusun, dan mengubah musik. Dia juga bisa menentukan suara, instrumen, struktur harmoni, ritme, tempo, dan keseimbangan nada yang dibutuhkan untuk mencapai efek yang diinginkan pada suatu komposisi lagu. Jadi komposer ini juga bisa bereksperimen dengan suara yang berbeda dan juga karya-karya musik yang berbeda, menggunakan komputer sesuai kebutuhan untuk menguji dan mengevaluasi ide. Dan terakhir, mereka bisa menulis perubahan langsung pada komposisi ataupun menggunakan software pada komputer untuk membuat perubahan. Selanjutnya adalah pemandu wisata. Jadi sesuai namanya, pemandu wisata ini adalah orang yang merencanakan, mengatur, dan melakukan perjalanan jarak jauh, tur, ekspedisi untuk individu maupun kelompok. Jadi ia bisa bekerja di agensi perjalanan, tempat wisata, maupun pekerja lepas. Jenjang pendidikan minimalnya adalah SMK dengan gaji rata-rata 1,5 juta sampai 2,5 juta per bulannya. Contoh jabatan dari pekerjaan ini adalah cruise counselor ataupun konselor pelayar, tour koordinator atau koordinator tour, guide atau pemandu, dan juga tour manager ataupun manager tour. Tugas dari pemandu wisata yang pertama, ia merencanakan jadwal rangkaian tur perjalanan dengan menerapkan pengetahuan seputar rute perjalanan dan wisata. Dia juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rencana perjalanan, layanan, ataupun akomodasi. Dia juga bisa menjual paket wisata, mengatur rincian tur atau ekspedisi seperti akomodasi, transportasi, peralatan, dan ketersediaan tenaga medis. Dan terakhir, dia mengevaluasi jasa yang diterima selama tur. Kemudian ia melaporkan hasil evaluasinya kepada penyelenggara tur. Selanjutnya ada guru musik, yang seperti yang kita tahu, guru musik ini dia mengajarkan hal-hal serta keterampilan dalam bermain musik maupun secara praktik dan juga teori. Jadi guru musik ini biasanya mengajarkan anak mulai dari 4 tahun sampai dewasa karena tidak ada batasan umur maksimal dalam bermain musik. Jadi pengajaran musik ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Jenjang pendidikan minimalnya itu tidak ada dan tidak diperlukan. Jadi gaji rata-ratanya itu per bulannya 1-3 juta dan mungkin bisa lebih ya. Contoh dari jabatan pekerjaan ini adalah guru musik, instruktur musik, pelatih musik, dan juga profesor musik. Tugas guru musik adalah pertama, dia menjelaskan dan mendemonstrasikan teknik-teknik dalam memainkan instrumen musik. Dia juga mengajarkan teori-teori yang berhubungan dengan musik, menyiapkan materi pelajaran seperti silabus dan pekerjaan rumah untuk murid. Dia bisa mengembangkan kreativitas anak dalam seni musik, mencatat perkembangan musik berdasarkan absensi, nilai, dan catatan-catatan lainnya. Dan juga guru musik harus mengkomunikasikan perkembangan murid kepada orang tuanya. Lanjut yang keenam, yaitu pengarah seni. Jadi pengarah seni atau kata lainnya adalah art director. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas tampilan visual secara keseluruhan di berbagai media majalah, koran, kemasan produk, film, dan juga televisi produksi. Jadi seorang pengarah seni ini harus bisa membuat tampilan visual yang menyampaikan pesan dengan efektif, merangsang suasana hati, dan juga menarik secara psikologis untuk target pemirsa. Jadi dengan demikian, art director ini dia harus menentukan elemen visual dan gaya artistik yang sebaiknya digunakan. Selama proses mencari ide, direktur seni, timnya, serta klien terlibat dalam membayangkan hasil produknya nanti itu seperti apa. Jadi direktur seni ini biasanya harus memperkuat visi imajinasi mereka semua. Jadi sebagai penengah kalau ada konflik pendapat dan kemauan. Direktur seni ini bekerja untuk agensi iklan dan hubungan masyarakat, penerbit korban dan majalah, perusahaan jasa desain khusus, serta industri film, TV, dan video. Jenjang pendidikan minimalnya itu S1 dengan gaji rata-rata 12,3 juta sampai 17 juta per bulannya. Ini cukup banyak ya untuk umur-umur yang mungkin baru kerja juga kan. Jadi contoh jabatannya itu dari pekerjaan ini banyak ya, seperti direktur seni, guru kreatif, desainer, produk konsumen, manajer produksi, supervisor seni, direktur kreatif, direktur desain, direktur layanan kreatif, supervisor kelompok seni, dan terakhir adalah direktur senior seni.
Tugas pengarah seni antara lain adalah mereka menentukan cara terbaik untuk mempresentasikan sebuah konsep secara visual. Mereka menentukan foto, seni, dan berbagai elemen desain lainnya yang digunakan dalam suatu produk, karya, ataupun kampanye. Mereka juga menentukan keseluruhan tampilan sebuah publikasi, kampanye iklan, pertunjukan teater, televisi, dan film. Mereka juga bisa mengawasi staf desain, menyeleksi desain, karya seni, fotografi, dan grafis yang dibuat oleh tim kreatifnya. Mengkoordinasikan kegiatan pembuatan produk atau karya kampanye dengan departemen artistik ataupun departemen kreatif lainnya, membuat anggaran dan jadwal produksi secara rinci, mempresentasikan desain ke klien, dan mendapatkan persetujuan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu seniman. Seniman ini dia termasuk pelukis, pemahat, maupun ilustrator. Jadi seorang seniman ini harus menciptakan karya yang original dan dia harus juga memiliki ciri khas tertentu ataupun gaya tertentu. Dia juga bisa bertindak sebagai pengusaha, namun dia juga bisa menguruskan bisnisnya kepada orang lain. Jenjang pendidikan minimalnya ini tidak ada dan gajinya rata-rata itu 3,5 juta sampai 7,7 juta per bulannya. Contoh jabatan dari pekerjaan ini adalah seniman, ilustrator, pemahat, seniman murni, pelukis, maupun pelaku seni. Tugas seniman yang pertama, dia harus mencari ide, termasuk melakukan riset sebelum membuat karya-karyanya. Dia juga harus menggunakan beberapa material seperti pena, tinta, cat, dan lain sebagainya. Dia harus mengintegrasikan dan mengembangkan elemen-elemen visual seperti garis, ruang, massa, dan lain sebagainya. Berunding dengan klien, editor, penulis, ataupun karya seni yang akan dia ciptakan. Jadi dia juga bisa membuat portofolio yang terdiri atas karya-karya seninya untuk mewakili gaya, minat, skill seni dari sang seniman itu. Selanjutnya yang ke-8 itu ada musisi instrumental. Jadi seorang musisi instrumental ini adalah orang yang rutin memainkan satu maupun lebih dari alat musik pada sebuah resital musik, baik sebagai pengiring maupun sebagai anggotanya pada sebuah kelompok musik seperti misalnya orkestra ataupun band. Jadi selain bermain musik, dia juga bisa menjadi arranger ataupun konduktor musiknya. Jenjang pendidikan minimalnya itu tidak ada dan tidak diperlukan. Gaji rata-rata per bulannya yaitu 2,3 juta sampai 5,5 juta per bulannya. Contoh jabatan dari pekerjaan ini yaitu pemain cello, pemain trompet Inggris, musisi, musisi orkestra, pemain violin, pemain klarinet, pemain trompet, pemain oboe, dan juga pemain perkusi. Tugas dari musisi instrumental, pertama dia harus berlatih instrumen musik secara individu maupun bersama musisi-musisi lainnya untuk menguasai lagu-lagu yang akan ditampilkan. Dia juga harus bisa menjaga ataupun meningkatkan keterampilannya karena ia akan tampil di depan penonton secara langsung. Dia harus punya spesialisasi menguasai sebuah ataupun beberapa instrumen musik tertentu. Dia harus memainkan instrumen musik secara solo ataupun bersama musisi-musisi lain sebagai anggota tetap maupun bintang tamu dalam sebuah kelompok musik seperti misalnya orkestra, ensemble maupun band. Dan terakhir, dia harus memainkan musik dari ingatan dan juga dia harus bisa membaca lembaran-lembaran lagu. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-9 yaitu adalah kurator musik. Jadi, kurator musik ini biasanya bertugas menyeleksi, menyusun, dan mengatur daftar lagu yang tepat untuk para kliennya. Jadi, pilihan lagu itu disesuaikan dengan kebutuhan, image, serta fungsi, serta suasana yang ingin ia ciptakan. Jadi, jenjang pendidikan minimal itu tidak ada. Gaji minimal rata-ratanya itu 5,1 sampai 7,2 juta per bulannya. Contoh jabatannya pun itu adalah kurator musik, playlist creator, dan juga musik kurator. Tugas dari kurator musik, pertama ia harus berdiskusi dengan kliennya mengenai kebutuhan musik mereka. Apakah yang membuat pilihan musik yang memacu semangat, mewakili image, dan lain sebagainya. Dia harus mempelajari klien dan brand yang diusungnya serta target pendengar playlistnya. Dia harus menyusun playlist yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan klien, memperluas wawasan musik dan update dengan perkembangan musik, dan membuat susunan serta perpindahan antar lagu dengan baik sehingga tidak terkesan janggal ataupun mengganggu. Dan dia juga bisa menggunakan aplikasi editing musik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi informasi di dunia kerja khususnya dalam jurusan etnomusikologi. Karena selaras dengan perkembangan iptek, maka bagi kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, terutama yang berada di tingkat PT, termasuk etnomusikologi, kita juga perlu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kita harus mampu menggunakan dan memungsikan dunia kesenian kita sebagai kekuatan peradaban. Dalam dunia pendidikan, hal ini pendidikan seni pada perguruan tinggi di Indonesia tentu tidak dapat memisahkan diri dari fenomena-fenomena sosial, budaya, dan perkembangan iptek di tengah-tengah masyarakat dunia.
Bukan saja kurikulum yang harus senantiasa diperbarui, tetapi kita juga harus mencakup teori dan metode untuk ilmu-ilmu seni, termasuk etnomusikologi, perlu dikembangkan dalam konteks ruang dan waktu yang akan dilalui. Nah, itu tadi dia 9 peluang pekerjaan di bidang etnomusikologi. Bagaimana? Apakah ada yang sesuai dengan diri Anda? Apakah ada yang tertarik? Jadi sekarang Anda tidak perlu bingung lagi ya mau kerja apa di jurusan etnomusikologi ini. Oke, sekian saja video saya hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua, khususnya yang sedang menjalani jurusan etnomusikologi. Oke, bye-bye!